Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Jangan takut dan bimbang, aku menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia sejak dahulu sampai sekarang pasti pernah bahkan sangat sering merasa takut. Rasa takut merupakan insting manusiawi yang ada dalam diri semua manusia. Insting ketakutan ini muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 10. Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya berfirman bahwa kita tidak perlu takut, karena Ia akan selalu menyertai kita. Lebih lengkapnya Nabi Yesaya mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman ini disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Kala itu bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan di negeri Babel, sehingga terus berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka. Untuk menjawab doa mereka itulah Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari nats renungan kita hari ini, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi dan kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Mereka yang menetapkan hati untuk berpegang teguh pada setiap janji Tuhan akan mengalami kemenangan saat menghadapi segala tantangan kehidupan. Hal itulah yang Tuhan minta dari kita. Janji Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya menegaskan kembali
bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Karena itu, gunakanlah hal ini sebagai kekuatan di dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Yang kedua, Tuhan menolong pihak yang lemah. Saat Nabi Yesaya menyampaikan janji tersebut, bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan sedang terpuruk di dalam kelemahan mereka sampai kehilangan harapan. Nah, Tuhan memberikan perhatian khusus kepada umat Israel yang berharap kepadanya. Maka dari itu, jika kita sedang merasa lemah dan tidak punya harapan, kita bisa membaca firman Tuhan untuk kembali menguatkan kita. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Jadi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan harus terus terpelihara, tidak bisa kendor. Yang ketiga, Tuhan berkuasa. Tuhan juga kembali mengingatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, yang telah berjanji akan tetap setia dan menolong umatnya. Hal ini dibuktikan dengan pembebasan bangsa Israel melalui tangan Raja Kores. Jadi penting bagi kita untuk terus meminta pertolongan dari Tuhan saja dan terus mengimani bahwa Ia mampu menolong kita. Karena itu, marilah kita kurangi rasa takut dengan terus berharap dan berdoa kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan menyapa kami lewat pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak takut dalam menghadapi segala masalah, tantangan yang sedang kami hadapi. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.